Petrus bilang, aku nggak kenal dia. Waktu detik Petrus 3 kali ngomong, aku nggak kenal dia. Sumpah aku nggak kenal dia. Waktu Petrus dalam level iman, atau Petrus dalam titik iman yang terendah, nggak sanggup setia, nggak sanggup mengakui Yesus adalah gurunya, di titik terendah imannya, Tuhan bukan berpaling dari dia, tapi Tuhan memalingkan mukanya memandang Petrus. Dan saya mau katakan, pandangan ini bukan pandangan yang menghakimi. Pandangan ini bukan pandangan yang mengejek. Pandangan ini bukan pandangan yang mendakwa. Bahkan Tuhan gak mengalihkan pandangannya dan bilang, kamu payah, kamu gak bisa setia, kamu gak bisa mengakui aku gurumu, kamu payah. Di titik terendah imannya, Tuhan memandang Petrus dengan kasih. Kenapa saya bilang memandang Petrus dengan kasih? Setelah ayat ini kalau saudara baca ke bawah, lalu Petrus pergi dan menangis. Lalu kemudian Yesus disalib, Yesus mati, hari ketiga Yesus bangkit. Murid-murid nggak tahu Yesus bangkit. Murid-murid memutuskan kembali jala ikan. Semalaman mereka jala ikan, nggak dapat ikan. Yohanes 21. Lalu Yesus datang ke sana. Waktu Yesus datang ke sana, ini Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Yohanes tahu itu Tuhan Yesus. Lalu Yohanes kasih tahu Petrus, Petrus itu Tuhan. Lalu Petrus segera pakai pakaiannya, kemudian berenang ke arah Tuhan. Bukan berenang menjauh dari Tuhan. Kenapa dia berenang ke arah Tuhan? Karena dia ingat, di titik terendah imannya, Tuhan gak tinggalkan dia. Tuhan setia sama dia. Itu yang buat dia gak lari dari Tuhan. Itu yang buat dia lari ke arah Tuhan. Saudara perlu tahu, di titik terendah imanmu, hubunganmu sama Tuhan, seringkali ini mitos yang iblis teriaki di pikiran kita. Bahwa Tuhan kecewa sama kita, Tuhan marah sama kita. Tuhan gak begitu sama Petrus. Tuhan kemudian memandang Petrus, dan Tuhan seperti, aku percaya kamu bisa bangun lagi. Aku percaya kamu bisa bangkit lagi. Aku percaya kamu hebat. Kamu gak seperti itu. Pandangannya seperti berbicara hal itu. Sehingga itu yang buat Petrus di momen berikutnya di kota Roma, dia bisa saja melarikan diri karena orang Kristen terancam di sana. Petrus ditangkap, dia nggak melarikan diri. Dia bisa saja sangkal Yesus, dia nggak sangkal Yesus. Akibat dia nggak sangkal Yesus, akhirnya dia harus mati dalam keadaan disalib. Dan dalam keadaan disalib pun dia mohon, jangan disalib sama seperti Yesus, aku nggak layak. Disalib terbalik. Petrus yang sangkal Yesus 3 kali itu. Dia tahu ketika di titik iman terendahnya Tuhan setia sama dia. Itu yang kasih dia kekuatan. Di momen berikutnya dia setia sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, di titik terendah imanmu, mungkin kau seringkali rasanya gagal ikut Tuhan, rasanya mengecewakan Tuhan. Saya mau kasih tahu, jangan percaya sama mitosnya iblis Tuhan pergi, Tuhan menjauh, Tuhan kecewa, Tuhan marah sama kamu. Yang iblis maksudkan supaya saudara nggak datang sama Tuhan, supaya saudara nggak bangkit lagi, lalu saudara merasa dirimu nggak sanggup, gagal, sehingga engkau nggak raih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi di titik terendah imanmu, Tuhan setia, Tuhan setia, Tuhan ada buat kamu, Tuhan selalu ada buat kamu. Bukan ketika engkau hebat saja, ketika engkau tidak mampu, Dia ada buat kamu. Amin. Nah, kita harus tahu ini. Kebenaran ini memerdekakan kita untuk bisa setia sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Sahabat tuh kalau dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai